Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita dalam kondisi sehat dan tentu saja kita tetap melihat tetap berharap bahwa demokrasi kita itu berjalan secara efektif dan efisien. Baik, mungkin saya coba menjawab untuk menyampaikan beberapa hal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry. Oh ya, saya Aris Salam sebagai peneliti Indonesia Policy Center. BC dalam isu pilkada memang isu pemilu umumnya banyak konsentrasi melihat dampak politik anggaran, bagaimana penyelenggara pemilu pilkada itu juga sedapat mungkin bisa dioptimalkan dan tidak membebani anggaran negara. Nah, kawan-kawan semua, memang kalau kita lihat fenomena pilkada ini kan sebetulnya satu momentum penting ya bagi daerah dalam rangka untuk menentukan masa depan daerah itu dalam 5 tahun ke depan. Nah, sehingga diharapkan prosesnya itu benar-benar berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun ternyata memang dalam prosesnya kita lihat terjadi banyak persoalan, dan hari ini kita lihat bahwa ada 26 PSU, dan 26 PSU ini ada 24 daerah yang PSU-nya itu karena sengketa hasil, dan 2 daerah itu karena kota kosong yang menang. Nah, tentu kalau kita lihat sebetulnya bahwa dari pemilu pilkada yang awal aja itu kan sudah menelan anggaran sampai puluhan triliun ya. Dan sekarang dengan PSU itu juga tentu akan menambah biaya baru, karena anggaran yang sebelumnya itu anggaran PSU ini kan tidak masuk dalam skenario hibah untuk periode pilkada yang pertama. Nah, PSU ini, anggaran PSU yang sekarang itu adalah tambahan alokasi baru dari daerah yang menyelenggarakan PSU. Nah, tentu saja daerah itu tidak menduga ini akan terjadi PSU, dan dari anggaran mereka itu di awal mereka hanya sudah menetapkan sekian, dan ketika terjadi PSU mereka pasti akan kesulitan. Ini anggaran mana yang mau diambil, yang mau diefisienkan, anggaran mana yang dipotong. Nah, tentu saja ini akan berhadapan dengan tadi antara kepentingan PSU dengan layanan publik. Pada akhirnya layanan publik akan dikorbankan. Nah, 26 PSU untuk yang ada itu kan anggarannya luar biasa besar ya, sekitar 644,7 miliar. Itu bukan angka yang kecil sebetulnya, karena rata-rata per daerah itu kalau kita lihat berarti dengan anggaran 644,7 miliar, berarti per daerah itu rata-rata sekitar 24,7 miliar ya. Itu kalau kita rata-ratakan, walaupun memang antara pilkada PSU provinsi, provinsi kabupaten itu bisa berbeda-beda di setiap daerah, karena jumlah TPS-nya yang berbeda-beda. Nah, dari sini kan kita lihat bahwa beban anggaran PSU ini kan cukup besar, dan ini mestinya menjadi perhatian pada saat gugatan kemarin. Nah, kenapa? Karena gugatan kemarin kan umumnya persoalan administrasi. Nah, dan mestinya itu bisa dari awal itu sudah ada pencegahan ya, itu tidak terjadi PSU. Tapi oke lah bahwa itu sudah diterapkan oleh MK. Nah, namun lagi-lagi dengan adanya pelaksanaan PSU hari ini,
Nah, fenomena yang muncul kan adalah kembali ada kekhawatiran itu akan PSU lagi gitu ya. Iya. Sudah ada yang daftar ya, 2 kabupaten itu ya, Kabupaten Bawah Laut dan Barito Utara. Nah, bisa kita bayangkan akan ada biaya baru lagi gitu. Karena biaya PSU awal itu juga sebetulnya kesulitan tuh daerah memenuhi anggarannya. Ketika PSU lagi, dari mana lagi anggaran itu? Nah, itu yang kemudian perlu menjadi pertimbangan ya dari Mahkamah Konstitusi melihat bahwa sejauh mana gugatan itu sebenarnya tidak lagi flashback lagi ya, kita harap tidak terjadi putusan yang itu bisa flashback. Gugatan itu ya gugatan yang dilihat peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU-nya, jadi tidak lagi ditarik ke belakang. Terus terang memang ini menjadi kekhawatiran kalau kemudian 26 daerah kembali PSU lagi, itu benar-benar ya berarti kita butuh lagi anggaran 644 miliar lagi. Dan tentu saja ini dampaknya, implikasinya itu kepada pembangunan daerah. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat saat ini kan momentum daerah sedang menyelesaikan RPJMD batas waktu sampai Agustus. Artinya, nah daerah-daerah yang 26 ini belum menyusun. Mereka belum menyusun karena ya kan belum isi RPJMD, karena RPJMD itu basisnya visi misi kepala daerah terpilih, bukan PJ. Dan ketika terjadi PJ sebetulnya ini mengganggu administrasi pembangunan. Kenapa? Karena yang direncanakan oleh daerah itu adalah basisnya adalah RPJMD yang sebelumnya. Sementara yang diharapkan hari ini masyarakat adalah visi misi kepala daerah yang mereka pilih. Nah, jadi tentu saja ini akan nanti konsekuensinya adalah daerah itu akan terlambat menyelesaikan RPJMD, dan kalau terlambat menyelesaikan RPJMD maka perencanaan pembangunan tahun ini dan tahun 2026 itu akan terhalang dalam pengertian perencanaan daerah itu tidak berifer kepada situasi hari ini ya, visi-visi kepala daerah yang nanti akan terpilih, tapi dia akan menggunakan program-program prioritas yang di RPJMD sebelumnya. Itu artinya masyarakat menerima pembangunan itu adalah sesuatu yang sudah lampau, bukan yang sekarang. Nah, itu saya kira penting. Dan lagi-lagi kalau kita lihat dalam konteks administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentu jadi sebetulnya kalau hanya PJ, seringkali memang program-program itu akan tidak berjalan secara maksimal. Ya, maksudnya secara maksimal ini berbeda dengan kalau itu bupati definitif yang eksekusi program dengan anggaran. Kalau PJ dia hanya memprioritaskan hal-hal yang memang yang prioritas yang dianggap itu mendesak gitu ya, kategori mendesak. Jadi otomatis layanan-layanan yang sebetulnya dibutuhkan tetapi kemudian dianggap belum mendesak itu belum akan bisa dieksekusi. Nah, sehingga pelayanan publik di daerah yang 26 daerah yang PSU ini pasti akan mengalami hambatan, dan tentu saja yang merasakan dampaknya yang masyarakat sendiri. Lalu kemudian pertimbangan sosiologis lainnya adalah perlu dipertimbangkan adalah 26 daerah yang PSU ini rata-rata kondisinya adalah kemiskinan, tingkat kemiskinan cuma tinggi. Papua ya kalau juga sebetulnya adalah punya angka kemiskinan yang lumayan besar, 8 sekian persen kemiskinan daerah. Jadi maksud saya adalah kalau kemudian PSU mengganggu layanan publik, ya otomatis program-program kemiskinan juga kemudian terganggu, dan bisa jadi nanti angka kemiskinan bisa naik lagi. Karena implikasi sosiologinya ini penting diperhatikan juga ya dalam proses pengambilan keputusan itu, sehingga kemudian tadi beban dampak PSU ulang itu tidak lagi memperhatikan aspek-aspek yang kaitan dengan anggaran dan juga dampak layanan publik maupun dampak sosiologi lainnya.
Nah, saya pikir bahwa memang penting untuk kita mengingatkan bahwa apa yang terjadi di dalam PSU ini mestinya pertimbangannya tidak lagi flashback gitu ya. Jadi tidak lagi melihat sebuah kecurangan yang sudah lampau, tapi mestinya dibatasi sehingga ada kepastian hukum gitu. Jadi kasihan kalau kemudian harus PSU ulang. Kayak kalau PSU ya tadi yang saya gambarkan, perencanaan daerah, perencanaan strategis daerah itu akan terhambat. Kalau dia terhambat, otomatis pembangunan dia terhambat. Implikasi besar kembali ke masyarakat. Padahal mungkin yang di PSU kan cuma 2 TPS atau 1 TPS. Artinya dia mengorbankan keseluruhan. Ya kan? Jadi 1 TPS itu mengorbankan pelayanan publik secara keseluruhan, mengorbankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, disinilah penting itu ada kepastian atau hukum daripada hasil pelaksanaan PSU hari ini. Nah, itu barangkali teman-teman, dan tentu saja aspek anggaran memang saya kira tidak bisa diabaikan ya, tidak bisa diabaikan karena ya itu tadi kebutuhan anggaran daerah hari ini memang sangat terbatas, sangat terbatas. Jadi dana transfer yang ada di yang pusat ke daerah itu 50 sekian triliun itu di-cut oleh pusat. Nah, sementara anggaran pilkada dia adanya di dalam dana transfer. Gitu. Kenapa? Karena PAD kita rata-rata, karena pendapatan daerah kita itu tidak cukup. Saat ini ketergantungan daerah itu masih tinggi. 70% itu sumber pendapatannya dari transfer pusat. Hanya 30% dari daerah, itu dari PAD-nya. Jadi bayar ketika kemudian dipotong dana transfer dan efisiensi. Nah, pada teriak sebetulnya pada birokrasi di daerah. Ya, kenapa? Karena tadi anggaran mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Untuk mau bikin program nggak ada anggaran. Sekarang mau bikin program lagi dipotong lagi karena mau PSU lagi. Nah, jadi implikasi-implikasi itu perlu menjadi pertimbangan, dan kita berharap bahwa hanya yang benar-benar memang pelanggaran yang benar-benar TSM di saat proses pemilihan lah yang mungkin perlu dipertimbangkan, tetapi jangan sampai gugatan-gugatan yang masuk itu kembali lagi ke situasinya kayak seperti gugatan tahap pertama gitu ya. Dan itu mestinya maka pertimbangan anggaran sosiologi tadi perlu menjadi bagian daripada pertimbangan MK untuk menerima atau menolak daripada gugatan PSU di daerah. Mungkin itu saja barangkali sebagai pengantar awal dari saya ya. Mungkin selanjutnya nanti kita bisa eksplorasi diskusi. Saya kembalikan ke Pak Jerry. Baik, terima kasih.